Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nuramina, mahasiswi akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori akuntansi. Salah satunya adalah teori efisiensi pasar. Jadi, teori efisiensi pasar sekuritas memprediksi harga sekuritas sebagai hasil dari interaksi beberapa properti yang menarik. Harga mencerminkan fully reflect pengetahuan dan informasi untuk investor. Efisiensi pasar sekuritas mempunyai implikasi yang penting untuk akuntansi keuangan. Efisiensi berimplikasi pada isi informasi dari pengungkapan, bukan dari bentuk pengungkapan itu yang dinilai oleh pasar. Hal itu diungkapkan oleh Rahma pada tahun 2017. Efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi atau informationally efficient market. Sedangkan efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dinamakan dengan efisiensi pasar secara keputusan. Hal itu diungkapkan oleh Chandra pada tahun 2006. Jadi teman-teman, sesungguhnya teori efisiensi pasar akuntansi digambarkan sebagai suatu keadaan kompetisi dengan sumber informasi lain seperti berita-berita, analisa keuangan, dan bahkan harga pasar itu sendiri. Jadi, pasar dikatakan efisien apabila harga sekuritas yang ada mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Dalam hal ini, informasi yang tersedia bisa meliputi informasi-informasi di masa lalu, misalkan laba perusahaan di tahun lalu informasi saat ini, misalkan rencana kenaikan dividen tahun ini, serta informasi yang bersifat pendapat atau opini rasional yang berada di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga. Jadi, aspek penting dalam menilai efisiensi pasar adalah dengan melihat seberapa cepat suatu informasi baru yang penting diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru. Hal itu diungkapkan oleh Widyasari, Sufa, Amalia, dan Prawasti pada tahun 2016. Teman-teman, pasar yang efisien harga sekuritasnya akan dengan cepat revaluasi dengan adanya informasi penting yang berkaitan dengan sekuritas tersebut, sehingga investor tidak akan bisa memanfaatkan informasi untuk mendapatkan abnormal return di pasar. Hal itu diungkapkan oleh Chandra pada tahun 2006. Sama, Fisher, Jensen, dan Roll pada tahun 2008 menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi, yaitu informasi di masa lalu informasi sekarang yang sedang dipublikasikan, dan yang ketiga adalah informasi privat. Yang pertama adalah efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form. Jadi, pasar dikatakan efisien dalam bentuk jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh informasi masa lalu. Nah, informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi, teman-teman. Bentuk efisiensi pasar ini secara lemah berkaitan dengan teori langkah acak atau random walk theory yang mengatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar efisien secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa untuk pasar yang efisien, bentuk lemah, investor tidak menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal. Yang kedua adalah efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong form. Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan atau all publicly available information, termasuk informasi yang berada di laporan keuangan perusahaan emiten. Jadi informasi yang dipublikasikan dapat berupa hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah informasi yang dipublikasikan yang hanya mempengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. Informasi yang dipublikasikan ini merupakan informasi dalam bentuk pengumuman oleh perusahaan emiten. Informasi ini umumnya berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di perusahaan emiten atau corporate event. Contohnya adalah pengumuman laba, pengumuman pembagian dividen, pengumuman pengembangan produk baru, merger dan akuisisi, pengumuman perubahan metode akuntansi, pengumuman pergantian pemimpin, dan selain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas sejumlah perusahaan. Nah, informasi yang dipublikasikan ini dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang hanya berdampak pada harga-harga perusahaan-perusahaan yang terkena regulasi tersebut. Yang terakhir adalah
Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Informasi ini dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang berdampak ke semua emiten. Contoh dari regulasi ini adalah pelajaran akuntansi untuk mencantumkan laporan arus kas yang harus dilakukan oleh semua perusahaan. Regulasi ini akan mempunyai dampak harga sekuritas tidak hanya untuk sebuah perusahaan saja, termasuk perusahaan-perusahaan di suatu industri, tetapi mungkin berdampak langsung pada semua perusahaan. Yang terakhir adalah efisiensi pasar bentuk kuat atau strong form. Teman-teman, pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi privat. Jika pasar hadir untuk memberikan informasi-informasi terkait sekuritas efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada individual investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh keuntungan yang tidak normal atau abnormal return karena mempunyai informasi privat. Tujuan dari membedakan ke dalam 3 bentuk pasar efisien ini adalah untuk mengklasifikasikan penelitian empiris terhadap efisiensi pasar. Ketiga bentuk pasar efisien ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan dari ketiga bentuk pasar efisien ini yaitu berupa tingkatan yang kumulatif, yaitu bentuk rumah merupakan bagian dari bentuk setengah kuat. Bentuk setengah kuat merupakan bagian dari bentuk kuat. Mempunyai implikasi bahwa pasar efisien merupakan bentuk setengah kuat adalah juga pasar efisien bentuk lemah. Di sini, bentuk kuat adalah juga pasar efisien bentuk setengah kuat dan pasar efisien bentuk lemah. Aplikasi ini tidak berlaku sebaliknya, bahwa pasar efisien bentuk lemah tidak harus berarti pasar efisien bentuk setengah kuat. Dalam melakukan sebuah investasi, risiko sistematis merupakan salah satu faktor yang terpenting terkait dengan nilai pasar saham yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan. Nah, investor selalu dihadapkan dengan resiko investasi, teman-teman. Namun, hal ini bisa terminimalisir jika investor mendapatkan informasi yang cukup sebagai pedoman untuk melakukan investasi. Efisiensi pasar ini hadir untuk memberikan informasi-informasi terkait. Di pasar, sangat berperan memberikan informasi bagi seorang investor yang akan investasi agar bisa mengurangi resiko-resiko yang ada. Oke, baik teman-teman. Mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaklumi. Saya Siti Ramina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.